Hai, halo Sobat Film. Kembali lagi di channel Asyik. Kali ini kita akan review film Enola Holmes, adik Sherlock Holmes yang pintar dan cantik. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean dan review film terbaru dari channel Asyik. Sobat Film, bagi pecinta film detektif, pasti tidak asing lagi dengan Sherlock Holmes. Nah, tahukah kalian kalau Sherlock Holmes punya seorang adik bernama Enola Holmes? Dalam film Enola Holmes, kalian akan tahu bahwa keluarga Holmes memang semacam punya gen jenius. Direktur film ini adalah Harry Bradbeer, screenplay oleh Jack Thorne, dan diadaptasi dari buku berjudul Enola Holmes Mystery yang ditulis oleh Nancy Springer. Nah, film ini diproduseri oleh Netflix yang bekerja sama dengan Legendary Pictures. Mari kita urai sandi-sandi di film Enola Holmes ini. Enola mungkin terdengar seperti bukan nama yang lazim bagi orang Inggris. Namun ibunya Edoria bersikeras memberi nama Enola yang jika dibalik menjadi alone alias sendiri. Edoria menginginkan Enola jadi orang yang bisa hidup sendirian. Ayah Enola meninggal ketika ia masih kecil. Kemudian dua kakaknya yaitu Mycroft dan Sherlock juga meninggalkan rumah sehingga ia tidak begitu mengingatnya. Enola hanya hidup berdua dengan ibunya di desa Frendleham. Bagi Enola, ibunya adalah orang yang sangat luar biasa karena ia tidak mengajari Enola berbagai kegiatan anak perempuan, melainkan membaca, melakukan eksperimen sains, berolahraga, latihan fisik dan juga pikiran. Suatu malam, ia menemukan ibunya sedang bersama dengan kawan-kawannya di suatu ruangan. Mereka tampak serius dan membicarakan sesuatu yang penting. Hingga esok harinya, Enola kehilangan ibunya. Namun sebelum meninggalkannya, Edoria memberikan sebuah hadiah yang dititipkan pada pengasuhnya. Hadiah itu berisi kartu-kartu yang penuh dengan misteri. Karena ibunya pergi, akhirnya Mycroft dan Sherlock pulang ke Fardenhall. Enola menjemput kakaknya di kereta api. Tetapi karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka tidak mengenalinya. Bahkan Mycroft sangat sebal melihat penampilan adiknya yang begitu berantakan, mengingat posisinya sebagai orang penting di pemerintahan. Sesampainya di rumah, mereka sangat kaget karena rumah itu berantakan sekali. Barang-barang berserakan dan semua terletak tidak pada tempatnya. Mycroft tampak sangat kesal melihatnya karena ia selalu menggelontorkan uang untuk berbagai perawatan rumah yang diminta ibunya. Melihat keadaan Enola yang menurutnya kacau, Mycroft mencarikan sekolah kepribadian agar ia bisa lebih disiplin. Ia pun menghubungi seorang kenalan bernama Mrs. Harrison untuk mendaftarkan Enola di asramanya. Saat Mrs. Harrison datang, Enola menolak ikut. Enola mencoba meminta bantuan Sherlock, tetapi ia tidak mampu berbuat apapun karena walinya adalah Mycroft. Sementara itu, Mycroft tetap kekeh akan mengantarkan sendiri Enola ke sekolah Mrs. Harrison esok harinya. Di pohon depan rumahnya, Enola mengungkapkan kekesalan pada Mycroft dengan menggambar karikatur. Saat itu juga, Sherlock menemukannya, lalu bercerita tentang masa kecil Enola yang konyol. Kemudian Enola menanyakan kepada Sherlock yang tidak pernah berkunjung. Sherlock mengatakan bahwa dirinya sibuk. Sementara itu, Enola mengungkapkan ketertarikannya pada dunia Sherlock dengan menyimpan semua kasusnya yang termuat di dalam media cetak. Lalu mereka membahas tentang sang ibu, di mana Sherlock percaya bahwa ibunya mempunyai tujuan dan caranya sendiri. Kalimat itu membuat Enola memikirkannya saat menjelang tidur. Lalu ia ingat lagi tentang hadiah yang diberikan ibunya sebelum meninggalkan Enola. Ia kemudian membukanya dan menemukan sebuah sandi dan dia pecahkan artinya. Dalam tulisan itu, Edoria menginginkan Enola melihat lukisan bunga krisan yang ada di dalam kamar. Ia pun menemukan uang dan sebuah pesan yakni masa depan ada di tangan kita. Maka ia pun memutuskan kabur dari Fardenhall menggunakan pakaian Sherlock semasa kecil. Enola akan menuju ke London menggunakan kereta api. Di saat yang sama, ia juga mendapati beberapa bangsawan yang mencari keluarganya yang kabur. Ia juga melihat seorang laki-laki tua yang disuruh seseorang mengejar anak itu. Kereta melaju. Ia duduk di kursi. Lalu tiba-tiba keluarlah seorang remaja pria dari dalam tas di bagasi. Ia mengaku bernama Viscount Tewkesbury Marquess of Basilweather. Enola mengatakan bahwa ia masih dikejar oleh seorang laki-laki bertopi bowler coklat dan menyuruhnya pergi. Saat Marquess keluar, sekejap kemudian datang lagi ke Enola dan mengatakan bahwa laki-laki itu sedang memeriksa setiap gerbong. Di lorong ia berpapasan dengan laki-laki itu.
dan sesaat kemudian mendengar teriakan Marquez. Enola pun kembali lagi dan menolong Marquez dari percobaan pembunuhan tersebut. Mereka berlari dan menghindari laki-laki itu. Akhirnya mereka melompat ke sebuah padang rerumputan. Mereka pun menginap di sebuah tempat terbuka dan berbincang tentang banyak hal, seperti alasan masing-masing untuk kabur dari rumah. Marquez sendiri ingin jadi dewan bangsawan, tetapi dipaksa pamannya untuk menjadi tentara. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan ke London dengan menumpang kereta kuda milik penggembala. Sesampainya di London, mereka pun berpisah satu sama lain. Enola melihat banyak hal yang tidak ditemukannya di desa. Lalu ia memutuskan untuk jadi seseorang yang berbeda dalam penyamarannya. Ia kemudian menggunakan gaun yang indah dengan korset ikan paus di dalamnya. Enola tampak sangat cantik layaknya bangsawan. Sementara itu, Mycroft menyewa polisi untuk mencari Enola. Setelah berganti pakaian, ia lalu mencari sebuah penginapan. Lalu Enola mulai memikirkan cara mencari ibunya kembali. Menyusun sandi-sandi menggunakan permainan kata yang kerap dimainkan dengan ibunya. Lalu ia akan menyebarkan kalimat acak tersebut di kolom privat koran-koran yang biasa ibunya baca. Ia lalu mengingat bahwa Ediora selalu mengirim surat ke alamat yang sama. Enola pun mengunjungi tempat tersebut yang merupakan sebuah kedai teh. Di lantai 2 kedai tersebut ternyata ada aktivitas latihan bela diri yang dilakukan oleh para perempuan. Kemudian ia bertemu dengan perempuan berkulit hitam yakni Edith Grayston yang mengaku sebagai guru pertama Enola. Dari perempuan itu, Enola mendapat informasi bahwa ibunya memiliki sebuah pekerjaan. Ia kemudian mengingat lagi pertemuan di rumahnya beberapa waktu sebelum Edoria pergi. Semua orang dalam pertemuan itu sepakat dengan sebuah nama yakni Ellie Houseman. Akhirnya, Enola berhasil memecahkan teka-teki itu dan mendapatkan sebuah tempat bernama Limehouse Lane. Ia pun menuju tempat tersebut dan menemukan sebuah rumah yang gemboknya berpita ungu. Ia lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Enola mendapati banyak sekali bahan peledak. Selain itu, ia juga menemukan selebaran tentang hak pilih bagi wanita. Akhirnya, ia mengamini perkataan Mycroft bahwa ibunya memang berbahaya. Keluar dari rumah itu, ia ditenggelamkan ke dalam sebuah bak air oleh lelaki bertopi bowler coklat. Ia memaksa Enola mengatakan di mana Marquez berada. Ia lalu pura-pura pingsan. Saat cengkraman laki-laki itu melemah, ia langsung kabur. Namun laki-laki itu berhasil mengejarnya. Kemudian terjadi pertarungan yang sengit. Enola dilemparkan ke dalam rumah tadi. Saat pria itu menyerangnya, ia pun meledakkan tempat tersebut. Malam harinya, Enola tiba-tiba memutuskan untuk menolong Marquez karena nyawanya terancam. Lalu ia datang ke istana Baselweather di mana Marquez adalah salah satu pewaris tahtanya. Ia lalu menyamar jadi janda. Ia mengaku sebagai asisten Sherlock Holmes dan menawarkan jasanya pada keluarga Baselweather. Ibu Marquez hampir percaya hingga keluar seorang detektif bernama Lestrade yang mengatakan bahwa Sherlock selalu bekerja sendiri. Mereka pun diminta keluar dari istana tersebut. Enola meminta pelayan untuk bertukar pakaian dengannya dengan imbalan 5 pound sterling. Sementara itu di kedai teh Nona Grayston, Sherlock menemuinya dan mencari tahu di mana ibunya. Namun Grayston tidak mengatakannya. Dari situ juga Sherlock mengetahui bahwa ia sudah bertemu dengan Enola di London. Beda lagi dengan Mycroft, ia meminta Lestrade untuk mencari Enola. Ia menawarkan imbalan uang yang tidak sedikit. Kembali ke kediaman Baselweather, Enola mencoba mencari petunjuk tentang Marquez. Lalu ia menemukan sebuah rumah pohon. Di dalamnya terdapat catatan Marquez tentang tanaman-tanaman, kehidupan buruh dermaga. Lalu ia melihat simbol di peta yang menunjuk Limehouse Lane yang mengelabui orang yang akan membunuhnya. Enola lalu menemukan tempat yang sebenarnya dituju Marquez di buku lainnya. Kemudian ia pun dikejutkan dengan suara nenek Marquez, Ratu Victoria. Mereka akhirnya berbincang tentang bagaimana melindungi wilayah. Nenek Marquez mengatakan bahwa anaknya dan cucunya adalah golongan revolusioner atau pemikir baru yang tidak sepaham dengannya. Ia lalu menyuruh Enola pergi dan mengatakan pada Marquez bahwa ia sangat peduli dengan cucunya. Di sebuah pasar bunga, ia menemukan Marquez. Ia lalu mengajak Marquez ke penginapannya. Enola mengungkapkan fakta bahwa keluarga Baselweather mengirimkan seseorang untuk membunuh Marquez. Saat mereka sedang berdebat, ternyata ada Lestrade di balik pintu. Mereka pun kabur, tapi berhasil dikejar. Mereka dalam keadaan terhimpit.
Tapi Enola meminta Marquez untuk pergi. Sayangnya, Enola tertangkap. Akhirnya Enola benar-benar dikirim ke asrama Mrs. Harrison. Di asrama, ia malah selalu berbuat ulah dan tidak patuh. Sebagai hukumannya, pintu selalu dikunci dan ia dijaga oleh ketua kelas. Esok harinya, Sherlock menemui Enola dan berbincang. Sherlock memberikan petuah. Kadang harus menjuntikkan kaki ke air untuk menarik ikan hiu dalam kasus Marquez. Enola mendapatkan kiriman barang yang ternyata isinya adalah tekis bari atau Marquez. Ia kemudian merencanakan pergi dengan cara yang sama seperti saat masuk. Marquez mengaku sebagai pengantar paket untuk Mrs. Harrison. Namun saat Mrs. Harrison masuk ke ruangannya dan membuka paket itu, ternyata isinya adalah sebuah karikatur dari Enola. Mereka lalu pergi dengan membawa mobil Mrs. Harrison. Di persimpangan jalan, Enola tidak menuju ke arah London, melainkan ke kediaman Basil Weather untuk mengungkap ketidakadilan di sana. Enola menganggap bahwa Paman Marquez lah yang punya rencana menyingkirkannya, karena ia tidak mendukung revolusi. Untuk mengalahkan Paman Marquez, Enola berpendapat agar ia mengungkapkan kejahatannya. Sesampainya di kediaman Basil Weather, mereka justru langsung dihadapkan oleh pembunuh bayaran bertopi bowler coklat. Pria itu menembakkan senapan membabi buta. Enola dan Marquez hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Saat senapan mengarah ke Marquez, Enola menyerang laki-laki itu. Namun ia justru pingsan karena dipukul. Pertarungan berlanjut, pria itu mencoba mencekik Marquez menggunakan tali. Enola lalu bangun dan menggunakan jurus jutsu yang menarik kaki pria itu. Ia lalu jatuh dan kepalanya mengenai sebuah benda hingga tewas. Di saat yang sama, datang Ratu Victoria, nenek Marquez, yang langsung menembaknya tepat di dada remaja itu. Ya, ternyata neneknya lah yang sudah merencanakan pembunuhan itu. Enola langsung mendekati neneknya dan mengambil senapan. Ia kemudian berlari ke arah Marquez dan menangis. Namun saat ia memegang tangan Marquez, pria itu bisa bergerak dan bangkit. Ia bangun lagi karena ternyata Marquez memakai pelindung peluru di balik bajunya. Misi terselesaikan. Esok harinya, Sherlock menemui Lestrade dan menyuruhnya menangkap nenek Marquez. Namun Lestrade justru mengatakan bahwa Enola ternyata sudah mendahulunya mengungkap hal ini. Sambil pergi, Sherlock tersenyum dengan bangga. Saat Marquez akan diangkat jadi dewan, Enola menemuinya. Marquez menawarkan Enola untuk tetap bersamanya. Namun Enola menolak. Mereka berpegangan tangan lalu berpisah meskipun berat. Enola lalu pergi membeli koran. Ia menemukan sandi-sandi di kolom iklan. Setelah dipecahkan, itu berisi ajakan untuk bertemu di Royal Academy. Namun, Enola curiga bahwa menulis iklan tersebut bukan ibunya, melainkan Sherlock Holmes. Di Royal Academy, Sherlock mengungkapkan ingin menjadi wali Enola pada Mycroft. Di sebuah pilar bangunan, Sherlock menemukan mainan Enola semasa kecil. Ia tahu bahwa Enola datang. Ia menyamar jadi tukang koran. Saat ia kembali ke penginapan, ternyata di dalamnya sudah ada Eudora. Ibunya meminta maaf dan mengatakan bahwa meninggalkan Enola adalah sebuah keharusan agar dunia yang saat ini tidak jadi masa depannya. Edoria dan para perempuan lain harus melakukan perlawanan. Ia berpikir melakukan sesuatu yang besar dengan undang-undang reformasi. Namun justru yang mengubah dunia adalah Enola dengan menyelamatkan Marquez. Mereka akhirnya berpelukan dan harus berpisah lagi. Enola lalu mencari jalannya sendiri dan menemukan kebebasannya. Ia memutuskan menjadi seorang detektif. Nah, itu dia sobat film, kisah dari Enola Holmes, adik dari Sherlock Holmes. Menurut kamu gimana nih ceritanya? Seru kan? Buat kamu yang pengen request, pengen dibahasin apa lagi, kamu bisa tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya sobat film. See you on the next review.